Pas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana ya jika komputer itu menjalankan perintah dengan cepat? Dan apa yang terjadi jika CPU menjalankan perintah ketika kita klik sesuatu? Kali ini kita akan membahas tentang itu. Tetap stay tune sampai akhir ya. Pertama-tama kita bahas dulu pengertiannya. Arsitektur komputer adalah konsep atau desain dasar dari sistem komputer atau fokus pada apa yang dilakukan komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah bagaimana komponen-komponen itu bekerja dan saling terhubung atau fokus pada bagaimana cara kerja komputer. Contoh sederhananya, arsitektur ialah blueprint rumah dan organisasi adalah cara membangun rumah tersebut. Pada komponen utama komputer, terdapat 4 komponen utama dalam sistem komputer. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Di sini adalah otak dari komputer, bertugas memproses semua data dan instruksinya. Yang kedua ada memori RAM. Di sini tempat penyimpanan sementara, menyimpan data yang sedang digunakan. Yang ketiga ada input device, contohnya keyboard atau mouse, digunakan untuk memasukkan data. Dan yang terakhir, yang keempat adalah output device, contohnya monitor atau printer. Ini menampilkan hasil proses. Semua komponen ini bekerja sama agar komputer bisa berjalan dengan baik. Kemudian cara kerja komputer bekerja dengan siklus yang disebut fetch, decode, dan execute. Penjelasannya adalah fetch itu mengambil, CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode atau menerjemahkan. Ini instruksi diterjemahkan agar bisa dipahami. Dan yang terakhir execute atau menjalankan, CPU menjalankan perintah tersebut. Siklus ini terjadi sangat cepat, bahkan jutaan kali per detik. Perbedaan arsitektur dan organisasi. Supaya makin jelas, arsitektur itu apa yang dilakukan, organisasi itu bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, arsitektur bersifat konseptual, organisasi bersifat teknis. Arsitektur contohnya set instruksi, organisasi contohnya hardware. Jadi, arsitektur itu teori dan sementara organisasi itu praktiknya. Contoh nyatanya, misalkan kamu buka aplikasi, arsitektur menentukan perintah apa yang bisa dijalankan. Sedangkan organisasi menentukan bagaimana CPU, RAM, dan komponen lainnya bekerja untuk menjalankan aplikasi itu. Tanpa organisasi yang baik, arsitektur tidak akan berjalan maksimal. Atau misalkan, sekarang kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membuka sebuah aplikasi di komputer atau laptop, di balik layar sebenarnya terjadi banyak proses yang sangat cepat. CPU akan mulai memproses perintah yang kita berikan, kemudian RAM akan menyimpan data sementara agar bisa diakses dengan cepat. Semua data tersebut diproses dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan detik.
Dan akhirnya, hasil dari proses tersebut akan ditampilkan melalui layar monitor. Jadi, walaupun terlihat sederhana, sebenarnya semua komponen komputer bekerja sama secara kompleks dan terstruktur. Mengapa ini penting? Kenapa kita harus belajar ini? Karena membantu memahami cara kerja komputer, penting untuk bidang IT dan teknik, menjadi dasar untuk belajar pemrograman dan sistemnya. Atau bisa juga karena dengan memahami hal ini, kita bisa tahu bagaimana sebenarnya komputer bekerja. Pengetahuan ini juga menjadi dasar penting, terutama bagi kita yang belajar di bidang teknologi dan teknik. Selain itu, ini juga membantu kita untuk berpikir lebih logis dan sistematis. Dan yang paling penting banget nih, konsep ini sebenarnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sering tidak kita sadari. Jadi, memahami arsitektur dan organisasi komputer bukan hanya teori, tapi juga sangat bermanfaat dalam praktiknya. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau masih berlibat, aku akan menjelaskan lagi. Kalau kita dapat memahami bahwa arsitektur komputer merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem komputer dirancang serta fungsi apa saja yang dapat dijalankan oleh sistem tersebut. Arsitektur ini berfokus pada gambaran umum atau desain seperti bagaimana instruksi diproses dan bagaimana sistem dapat digunakan oleh pengguna. Sementara itu, organisasi komputer lebih menekankan pada bagaimana cara kerja dari setiap komponen di dalam komputer, seperti bagaimana CPU, RAM, serta perangkat input dan output saling terhubung dan bekerja sama dalam menjalankan setiap perintah yang diberikannya. Jadi teman-teman, jika kita perhatikan lebih dalam, kedua konsep ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Arsitektur tanpa organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena tidak ada sistem yang mengatur bagaimana komponen bekerja. Sebaliknya nih, organisasi tanpa arsitektur juga tidak memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam memahami sistem komputer secara keseluruhannya. Nah, dengan memahami peran CPU sebagai pusat pemrosesan serta RAM sebagai tempat penyimpanan sementara, kita bisa lebih mengerti bagaimana data diproses dengan cepat dan efisien di dalam sebuah komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sebenarnya selalu digunakan, meskipun sering tidak kita sadari. Misalnya, ketika kita membuka aplikasi, mengetik di keyboard, atau menjalankan program tertentu, di balik semua itu, CPU akan memproses setiap instruksi yang kita berikan. Kemudian, RAM akan menyimpan data sementara agar dapat diakses dengan cepat. Dan hasil akhirnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik atau kurang dari itu, sehingga kita merasa komputer bekerja secara instan. Oleh karena itu, memahami arsitektur dan organisasi komputer sangat penting, karena tidak hanya membantu kita memahami cara kerja teknologi, tetapi juga melatih cara berpikir yang lebih logis dan sistematis, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari di bidang teknik dan teknologi di masa depan. Nah, gimana nih? Kalian sudah paham belum? Sekarang kita sudah tahu nih, di balik layar komputer terdapat sistem yang bekerja dengan sangat cepat dan terstruktur.
Semoga video ini membantu kalian, Anda semuanya memahami arsitektur dan organisasi komputer dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.